Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menambahkan user ke dalam rule yang sudah ada pada aplikasi kita. Nah, pada tutorial kali ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara mengautorisasi halaman. Jadi kita sudah punya beberapa controller ya yang sudah kita buat. Kemudian sekarang kita akan mengautorisasi berdasarkan rule yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita sudah membuat rule, kemudian sudah ada user-usernya ya yang terdaftar pada rule tersebut. Nah, di video kali ini kita akan melihat cara menggunakan rule-based authorization ini di level controller dan di level action method. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan coba jalankan. Nah, kita jalankan dulu aplikasinya. Oke. Di sini kita coba menampilkan daftar rule yang sudah ada. Kita bisa menambahkan rule baru, misalnya rule user. Nah, ini berhasil untuk menambahkan rule user. Jadi di sini harusnya sudah ada satu tambahan rule lagi ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa user ke dalam rule yang sudah kita punya. Di sini kita punya 4 rule. Nah, kalau kita lihat di admin, ini yang terdaftar sebagai admin adalah testactual.com. Nah, kemudian yang untuk user, mungkin kita akan tambahkan juga yang terdaftar di user adalah cloud. Nah, ini saya update. Nah, jadi cloud ini adalah user yang terdaftar pada role user. Kemudian untuk role admin, kita lihat dulu. Nah, untuk role admin yang terdaftar adalah test@actual ya. Oke, nah bagaimana cara untuk mengautorisasi halamannya berdasarkan role yang sudah ada? Nah, di sini kita bisa ke controller ya. Di sini ada 2 controller yang kita punya, home controller dan admin controller. Nah, untuk mengauthorize sebelumnya kita juga sudah coba ya dengan menggunakan perintah authorize. Nah, cuman kalau kita menggunakan perintah authorize ini dia tidak mengecek berdasarkan role ya. Yang penting usernya terdaftar gitu, ada usernya gitu. Nah, cuman kita tidak bisa memproteksi atau mengauthorize berdasarkan role tertentu. Nah, di sini misalnya kita akan authorize berdasarkan role tertentu. Nah, kita tadi punya beberapa role. Sekarang untuk admin controller ini, itu kita akan coba untuk autorisasi ya. Di sini kita tambahkan authorize. Nah, cuman di sini kita bisa tambahkan rules. Nah, role-nya apa? Nah, di sini admin. Nah, berarti di sini hanya rule admin saja yang bisa masuk ke dalam admin controller ya. Nah, jadi kalau nanti mau mengakses create rule atau list rule itu hanya admin saja yang bisa. Bagi user yang terdaftar di rule lain selain rule admin, misalnya terdaftar di rule user atau di finance, itu tidak bisa mengakses halaman ini. Oke, kita akan tes. Nah, sekarang saya belum login ya. Kemudian saya coba akses ke admin list rule. Nah, ini tidak bisa ya. Dia akan langsung mengarah ke login karena di situ sudah kita authorize di level controller. Nah, jadi hanya user yang rule-nya admin saja yang bisa mengakses. Oke, misalnya saya mau login menggunakan yang cloud di sini. Kemudian kita tambahkan passwordnya di sini. Oke, kita coba login. Nah, di sini kita bisa login sebagai cloud ya.
Cuman di sini masih ada yang muncul adalah halaman access denied. Nah, kenapa kok muncul halaman access denied seperti ini? Nah, alasannya karena cloud ini terdaftar di role user ya, bukan terdaftar di role admin. Padahal yang kita butuhkan itu autorisasinya dia harus role-nya admin baru bisa akses. Nah, ini access denied ya. Nah, kalau kita logout, kemudian kita coba akses lagi, tapi sekarang kita masukkan yang role-nya admin. Nah, yang tadi role-nya admin adalah tes ya. Nah, di sini kita coba masukkan. Kemudian kita login. Nah, di sini bisa. Jadi, kalau kita menggunakan user yang sudah terdaftar di role admin, nah kita bisa akses semua ya. Karena ini kan tadi kita pasang di level controller. Jadi semua action method yang ada di dalam controller, semua metode-metodenya itu ikut ya. Jadi inherits autorisasi yang ada dari controller. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa pasang di sini atau bisa juga di action metodenya. Nah, di action metodenya misalnya hanya untuk list rule aja yang nggak bisa, misalnya ya di sini yang diproteksi. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan nanti hanya list rule aja yang diproteksi menggunakan role-nya, yang role-nya harus admin. Nah, selain ini kita juga bisa tambahkan misalnya kita mau coba 2 role gitu ya. Jadi yang bisa mengakses ini adalah role admin dan role user gitu. Nah, kalau kita ubah seperti ini berarti nanti hanya role admin dan role user itu yang bisa mengakses admin controller. Nah, jadi di sini kita coba lagi ya. Jadi admin bisa, user juga bisa. Jadi kita coba sekarang login lagi sebagai cloud. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita bisa login sebagai cloud dan bisa mengakses halaman role ya. Kenapa? Ya karena tadi kita tambahkan ya, selain admin, user juga bisa mengakses. Nah, cara lain misalnya kalau kita mau memastikan nah di sini usernya itu yang bisa mengakses itu harus terdaftar di 2 role misalnya. Jadi harus terdaftar di role admin dan di role user. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, 2 seperti ini ya. Jadi yang pertama itu admin, yang kedua adalah user. Oke, kita tes di sini. Nah, kita cek dulu. Nah, kalau saya usernya admin saja ya, jadi cloud ini kan terdaftar di admin saja. Nah, ini apakah bisa? Nah, ini kita login dulu. Nah, akses denied ya. Karena harus terdaftar di 2 role tersebut. Oke, kita buka dulu di sini. Oke, kita buka authorize-nya dulu ya, biar nanti kita bisa tes. Nah, di sini belum kita tutup ya, kita tambah dulu di sini. Kalau kita lihat yang terdaftar di admin tes ya. Nah, tes juga akan saya daftarkan di user. Nah, di sini saya daftarkan juga yang tes@actual.com ya. Di sini saya update. Nah, berarti di sini tes itu ada di 2 role, dia terdaftar di 2 role. Nah, dia terdaftar di 2 role. Jadi
harusnya sudah memenuhi ya. Nah, jadi tes.com tadi terdaftar di admin, terdaftar juga di user. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau sudah, kita pasang lagi di program kita di sini. Nah, saya set di level controller ya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan di level metode ya, tidak hanya di controller, tapi di setiap metodenya juga bisa. Kalau ini berarti di controller berarti berlaku untuk semua metode gitu. Oke, sudah. Nah, kemudian kita coba jalankan lagi. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk lihat ya. Nah, kita pakai yang cloud dulu misalnya. Ini hanya terdaftar di user ya. Harusnya nggak bisa nih, access denied ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang tes. Nah, ini sudah terdaftar di 2 rule. Oke, kita login. Nah, ini bisa. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk menambahkan autorisasi ya halaman di ASP.NET Core. Jadi caranya seperti ini. Kita bisa menggunakan atribut authorize. Kemudian ditentuin aja rule-nya apa yang boleh. Kalau di koma itu berarti atau ya. Jadi yang boleh admin atau user atau finance misalnya gitu. Tapi kalau kita tulis seperti ini, nah ini harus dua-duanya. Ini berarti relasinya N. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk menambahkan autorisasi di ASP.NET Core. Nah, jadi kita akan lanjut lagi dengan video yang lain ya. Nanti kita akan coba untuk menampilkan menu berdasarkan rule yang ada gitu ya. Jadi menunya nanti yang kita tampilkan, navigasi menunya itu bisa kita bedakan nanti. Kalau dia login sebagai admin, menunya seperti apa, kemudian login sebagai user, menunya seperti apa. Oke, sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.